Merah Putih. Hormat! Hah? Siap, gerak. Salam Pramuka. Salam. Baik, adik-adik Pramuka, salam untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Kami harap kabar kalian baik-baik saja. Jadi di pertemuan kali ini pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Kami harap semua petunjuk, semua tugas-tugas yang sudah diberikan bisa kalian selesaikan. Baik adik-adik Pramuka Penggalan dan Pramuka Penegak, pada hari ini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah semapor. Di semester yang lalu atau sewaktu kita masih belajar pramuka di sekolah, kita pasti sudah pernah atau sudah mengetahui apa itu semapor. Tapi kali ini kita akan mendalami lagi supaya kita lebih paham. Itu untuk materi yang pertama. Materi yang kedua adalah tentang hasta karya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan menyaksikan beberapa video penjelasan tentang materi kita hari ini. Baik adik-adik pramuka sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi pertama yaitu tentang semapor. Jadi ada tiga pokok bahasan yang harus kita pahami. Yang pertama itu apa itu semapor, apa tujuannya, dan bagaimana cara melakukan semapor ini. Jadi semapor ini sebenarnya adalah materi umum yang ada di dalam pramuka. Tapi untuk lebih jelasnya, saksikanlah video penjelasan berikut. Isyarat semapur kini menggunakan dua bendera yang berbentuk persegi berukuran 45 x 45 cm yang akan digunakan oleh pengirim sinyal untuk melakukan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Sebenarnya, warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari laut, maka benderanya berwarna merah dan oranye. Jika dikirimkan dari darat, maka bendera akan berwarna biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun, sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting.
itu hanya merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Isyarat semapur ini ditemukan oleh Claude Cape yang dalam pengembangannya dibantu oleh saudara-saudaranya. Dan masa pengembangan isyarat semapur ini terjadi pada masa Revolusi Prancis. Claude Cape adalah seorang insinyur berkebangsaan Prancis. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat berjasa dalam pembuatan telegraf dengan sandi semapur. Claude Cape lahir di kota Boulogne, Prancis, pada tanggal 25 Desember 1763. Cape dan saudaranya membangun 15 jaringan relay pertama yang menghubungkan Paris dan kota Lille, yang masing-masing stasiun relay ditempatkan pada jarak 10 sampai dengan 25 km antara satu dengan lainnya. Sistem komunikasi semapur kemudian digunakan oleh pemerintah Prancis sebagai sistem komunikasi jarak jauh. Pesan pertama dikirim pada tanggal 2 Maret 1791 dari jarak 16 km. Pesan itu terbaca, Si vous réussissez, vous serez bientôt couvert de glory. yang memiliki arti, jika kamu berhasil, kamu akan segera bergelimang dalam kejayaan. Pesan pertama ini disampaikan dengan bendera hitam putih, diamati dengan bantuan teleskop, serta memiliki buku sandi. Sistem semapur pertama ini bersifat sangat militer, sehingga tidak semua orang bisa mengerti kode-kode yang disampaikan. Teknologi menara semapur ini pun menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, dan yang awalnya hanya khusus untuk komunikasi militer, kemudian berkembang menjadi komunikasi untuk perdagangan. Pada awalnya, nama alat temuannya tachygraph, yang memiliki arti penulis cepat. Kemudian, atas saran temannya, tachygraph berubah menjadi telegraf, yang berarti penulis jauh. Claude Cape meninggal dunia dengan cara bunuh diri pada tahun 1805 di Paris. Ia merasa tertekan dengan penyakit yang dideritanya dan dituduh menjiplak dari sistem semapur militer. Isyarat semapur merupakan salah satu cara menyampaikan pesan jarak jauh yang umumnya menggunakan bendera semapur. Isyarat yang disampaikan berupa angka dan huruf. Untuk mengirim berita berupa angka, terlebih dahulu mengirim isyarat pembuka berupa lawan huruf T, atau bisa dengan mengirim isyarat dengan menyilangkan kedua tangan di atas kepala. Berikut isyarat-isyarat yang mewakili angka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat K, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat J. Namun, bila isyarat 0 diwakili oleh isyarat J, maka isyarat angka ditutup dengan isyarat V, Victor. Berikut isyarat-isyarat yang melambangkan huruf: A, alfa, B, beta, C, Charlie, D, delta, E, echo, F, foxtrot, G, golf, H, hotel, I, India, J, Juliet, K, kilo, L, 5, M, mama, N, November, O, Oscar, P, Papa, Q, Queen, R, Romeo, S, Sierra, T,
Tango, U. Union, V. Victor, W. Whiskey, X. X-ray, Y. Yankee, Z. Zulu. Mari kita berlatih. Pengirim dan penerima. Sebelum memulai, pengirim akan mengisyaratkan huruf U. Union, R. Romeo secara berulang, atau mengisyaratkan huruf V. E atau Victor, Echo secara berulang. Dan bila penerima belum siap, penerima dapat membalas dengan isyarat Q, Queen. Namun, bila sudah siap, dapat mengirim isyarat K, Kilo. Barulah pengirim dapat mengirim berita. Bila penerima dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat C, Charlie. Bila penerima tidak dapat menerima berita yang disampaikan, maka respon dengan isyarat IMI, India, Mama, India. Bila pengirim melakukan kesalahan dalam pengiriman, pengirim dapat mengisyaratkan dengan isyarat E sebanyak 8 kali, atau bisa mengisyaratkan lawan dari isyarat L. Bila pesan sudah selesai disampaikan, pengirim mengirimkan isyarat huruf A alfa, R Romeo, dan penerima membalasnya dengan isyarat huruf R Romeo. Jika pengirim telah selesai menyampaikan berita, pengirim dapat mengisyaratkan G Golf, B Beta, melambangkan goodbye. Dan penerima dapat membalas dengan isyarat yang sama, G Golf, B Beta, atau goodbye. Demikian panduan penggunaan isyarat semapur. Terima kasih. Salam Pramuka. Baik, adik-adik pramuka, untuk materi kita yang kedua namanya hasta karya. Apa itu hasta karya? Yaitu suatu pengolahan atau suatu karya yang membuat karya seni seperti bisa bentuk melukis atau pengolahan bahan-bahan bekas menjadi suatu karya. Itu dia hasta karya. Jadi di pertemuan kali ini karya yang kalian buat itu hanya menggambar saja, menggambar apa yang kalian gambar itu. Yang pertama itu lambang pramuka yang ada di kantong baju kalian sebelah kiri, yang ada lambang pramuka, ada tunas kelapanya, kemudian badi kapas dan ada bintangnya. Itu satu. Yang satu lagi ini lambang kalam kudus. Jadi nanti di satu lembar buku gambar itu dibuat di situ pramuka kalam kudus. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu bacanya, pramuka kalam kudus, seperti itu. Nanti setelah digambar, nanti itu akan dipilih satu gambar yang terbaik, satu dari tingkat penggalang, satu dari tingkat penegak. Nanti yang terbaik gambarnya nanti akan dipajang di
Galeri Talang Kudus. Jadi adik-adik pramuka penggalang dan penegak Sekolah Kristen Talang Kudus Medan, cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini, dan untuk semester ini kita bertemu lagi di lain hari atau di semester depan. Ada kata-kata bijak mengatakan, janganlah khawatir tentang hari esok, karena segala yang terbaik sudah disiapkan Tuhan bagimu. Seluruhnya siap, gerak. Salam pramuka. Salam. Thank